1.4. Judul modulnya adalah budaya positif. Nah, saya sedikit bercerita. Kegiatan saya ini adalah kegiatan aksi nyata dalam rangka memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak rekognisi. Calon guru penggerak rekognisi. Kenapa rekognisi? Karena saya sudah melewati sebagai pengajar praktik, kemudian sekarang saya sebagai fasilitator. Ternyata saya mendapat kesempatan lagi untuk menjadi guru penggerak, tapi melalui tahapan rekognisi. Jadi di dalam program guru penggerak ini ada guru penggerak, kemudian ada pengajar praktik, kemudian ada juga fasilitator dan instruktur. Nah, saya sudah sampai di fasilitator, tapi ternyata saya dapat kesempatan untuk bisa menjadi guru penggerak juga. Nah, di dalam kegiatan saya sebagai calon guru penggerak rekognisi, ada beberapa tahapan yang harus saya lakukan, sama seperti CGP pada umumnya, tapi saya hanya melewati beberapa fase kegiatan. Di antaranya adalah saya hanya mengerjakan beberapa kegiatan aksi nyata hanya di modul-modul terakhir, modul 1.4, modul 2.3, modul 3.3. Jadi nggak semua modul. Kalau semua modul mungkin saya juga pingsan ya. Jadi untuknya hanya modul-modul terakhir yang saya kerjakan. Nah, dalam rangka memenuhi tugas tersebut, saya butuh support dari ibu bapak yang ada di sini untuk bisa membersamai saya ketika saya melakukan aksi nyata. Aksi nyata di kegiatan hari ini adalah judulnya budaya positif. Kita nanti sama-sama coba memahami apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu. Sebelumnya saya harus memperkenalkan diri dulu, enggak ya? Selalu dengan pantun tak kenal maka saya gitu. Saya sama saya kan, saya kan ini pasti kenal dong. Kalau udah saya pasti kenal. Oke, baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Deni Febriani. Saya sebagai guru BK di SMP Negeri 94. Nah, cukup ya itu ya. Untuk lebih banyak tahu? Nah, silakan. Oke, baik. Budaya positif. Ya, baik. Sebelum menjelaskan tentang budaya positif, karena di sini saya pengennya kita tuh sebenarnya saya nggak pengen menggurui, karena kita masing-masing pada dasarnya pasti sudah punya pengalaman, sudah punya praktik-praktik baik. Hanya mungkin untuk menyampaikannya kita belum coba lakukan. Nah, saya ambil ada 3 pertanyaan pemantik untuk memahami yang dimaksud dengan budaya positif itu apa. Yang pertama nih, saya minta ibu bapak guru semua, setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kuning, Pak Mur, kemudian siapa lagi yang setuju? Setuju nih ya, setuju Pak. Oke, saya boleh argumennya apa? Dari Bu Sami dulu. Kalau dari hukuman dia nggak dia tuh tidak termotivasi. Ini kebetulan ada murid-murid kita nih, dengerin tuh. Kalau nggak dikasih hukuman kamu nggak termotivasi. Oke, selanjutnya Bu Ning, silakan. Terima kasih Bu Sami. Ya, saya juga setuju karena di modul juga ada pemberian hukuman sangat positif. Tetapi selain itu hukuman juga berperan sebagai penjeraan. Sebagai penjeraan. Ya, supaya kalau tidak ada penjeraan, anak akan tidak menyadari bahwa itu salah. Jadi dengan adanya hukuman membuat efek jerah gitu ya. Oke, berdampak efek jerah. Oke, terima kasih Bu Ning. Pak Herman, setuju? Silakan Pak Herman. Dengan adanya hukuman itu
anak akan menjadi apa namanya jadi bukan berubah gitu. Ada perubahan. Ada perubahan. Oke, baik. Kalau Pak Herman setuju karena hukuman akan membuat si anak tersebut berubah, ya, berubah. Jadi Saya setuju dengan hukuman yang positif asal syaratnya dengan menggunakan cara fisik gitu. Hukumannya yang mendidik sehingga anak itu akan lebih dewasa dalam cerdas. baik. Bu Sakti, Pak Herman Eris, kemudian Bu Ning dan Pak Mohanto tadi menyampaikan bahwa setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan beberapa argumen tadi. Intinya setuju. Kemudian yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Argumennya apa, Bunas? Pemberian hukuman dengan hal yang positif ya. Kalau misalnya saya kan nggak harus yang membaca membersihkan, tapi lebih kepada anak ini jadi dihukumnya dengan hal yang tidak dilakukan. Misalnya contohnya kalau biasa yang saya sudah lakukan itu di kelas 7A, 7C, kelas kotor. Kelas kotor nyaman nggak? Saya kembali lagi ke anaknya. Kalian nyaman dengan kelas seperti ini? Gitu. Enggak Bu, kalau biar nyaman gimana? Bersih. Biar bersih gimana? Jadi saya kembalikan lagi. Jadi dengan hal yang positif. Terus kayak misalnya gagal ngerjain PR, oke. Kalau nggak ngerjain PR, kamu konsekuensinya apa? Nggak ada nilai Bu. Nggak ngerjain tugas, konsekuensinya apa? Nggak ada nilai Bu. Supaya ada nilai di ngerjain Bu. Kapan? Tentang waktunya. Jadi saya kembalikan lagi ke anak. Jadi hal-hal yang kayak ini yang bisa memberikan kesadaran gitu ya. Sedikit walaupun lama, itu kan proses. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Sudah ada lagi? Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif. Poinnya tadi adalah hukuman tapi positif. Bunda tadi mengatakan tidak harus membaca atau membersihkan kelas, tapi intinya ketika itu tidak nyaman, kamu enak gak sih gitu ya? Nah itu berarti kan hukuman gitu. Tapi positif. Nah, Bunda setuju. Yang lain setuju juga? Ada yang berpendapat yang lain? Setuju? Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Argumennya apa? Memberi penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Ya setuju, saya pendapat saya setuju karena dengan memberi penghargaan bisa meningkatkan anak itu oh akan mendapatkan reward dari kita. Anak itu akan ngerti saya harus disiplin dan mendapatkan hadiah. Itu juga bisa mendorong. Karena belajarnya reward ya. Reward ya. Terima kasih. Ibu Eni, Memberi penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, setuju sekali karena anak jadi bersemangat. Satu, yang kedua dia merasa dihargai. Pasti ketika kita walaupun kita bicara oh bagus atau beri tepukan dan lain sebagainya, mereka merasa dihargai lah seperti itu. Pendapatnya dia dari kerja kerasnya. dan itu bisa meningkatkan disiplin ya? Yes. Oke, baik. Nah ini adalah pertanyaan pemantik untuk kita semua bahwa berkaitan dengan budaya positif kita selalu berpikir disiplin itu identik dengan hukuman. Sekarang kupas. Ternyata ada perubahan paradigma yang tadinya teorinya adalah teori stimulus respon, bahwa ketika kita bisa mendisiplinkan anak dengan cara memberi hukuman, memberi reward, itu teori dari Thorndike di 1900. Nah, perubahan paradigma sekarang bahwa teorinya adalah teori kontrol yang digunakan. Kalau dulu stimulus respon, saat ini adalah teorinya teori kontrol
kontrol. Bahwa ketika kita guru bisa mendisiplinkan anak, kita merasa oh anak itu baik, disiplin. Tapi ternyata ada sedikit perubahan paradigma. Ketika itu terjadi, jangan-jangan itu cuma ilusi guru saja, hanya bisa mengontrol muridnya. Kesadaran untuk dia menjadi lebih baik ternyata bukan dari kesadaran dalam dirinya. Perubahan-perubahan paradigma seperti itu. Kemudian, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Teori yang lalu, berarti ada sedikit miskonsepsi dalam pemahaman kita. Bukan berarti itu salah, waktu itu benar. Nah begitu perubahan zaman, ternyata itu kayaknya belum nggak tepat lagi ya digunakan untuk saat ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berarti saya coba ambil nih tadi beberapa contoh yang disampaikan oleh Bu Nas dan Bu Heni. Ketika penguatannya positif, kita berpikir kita sudah bisa mendisiplinkan anak-anak kita. Ternyata belum tentu. Siapa tahu itu cuma ilusi kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk berkuasa. Figur otoritas kita lakukan, padahal anak itu punya kontrol untuk dirinya sendiri. Oke, saya lanjutkan coba ya. Ini adalah perubahan paradigmanya. Perubahan paradigma dari perubahan paradigma stimulus respons menjadi perubahan paradigma teori kontrol. Teori kontrol ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser tahunnya 1900 berapa. Nah, ada perubahan perbedaannya berkaitan dengan stimulus respon dan teori kontrol. Bahwa di dalam teori stimulus respon kebutuhan semua orang itu sama. Pukul rata anak yang datang ke kita sebagai murid kita di kelas itu semua sama, seakan-akan mereka datang memang hanya untuk belajar. Padahal kenyataannya ketika mereka datang ke sekolah, beragam yang ada dalam pikiran anak-anak kita. Ada yang pengennya ketemu pacarnya, ada yang pengennya dapat uang jajan, ada yang pengennya memang mau belajar. Nah, kebutuhan setiap orang itu ternyata berbeda. Di dalam teori kontrol, perbedaan itu tidak dinafikan. Bahwa beragam loh kebutuhan anak-anak kita, termasuk juga dengan kebutuhan kita. Kita datang ke sekolah, ada yang takut kalau terlambat, wah nanti TKD gue dipotong. Ada yang datang yang menggugurkan kewajiban, yang penting gue datang, masalah habis anak dikasih tugas itu lain cerita. Ada yang benar-benar datang, memang benar-benar melaksanakan tugasnya. Nah, hal-hal seperti ini itu tidak dinafikan di teori kontrol. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Oke. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya punya kebutuhan dan saya punya mimpi, punya tujuan A. Bu Hotlan punya gambaran tentang dirinya, tentang tujuannya berbeda dengan saya. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang dipahami di teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa saya memahami pandangannya Pak Muhanto, menghormati, menghargai pandangannya Pak Muhanto. Di stimulus respon, saya berharap Pak Mur harus ikut saya. Jadi semua menang-menang. Pengennya saya menang, Pak Mur juga pasti begitu. Saya pengen Bu Nini ikut saya. Itu ada di stimulus respon. Sementara di teori kontrol kita memahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ambil tadi di permainan pemantik. Ketika kita melihat kelas motor, itu kita menganggap suatu kesalahan. Di teori kontrol itu kita mengajak dengan cara tadi lunas. Nyaman nggak? Kalau nggak nyaman, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Sementara kalau kita berpikir di stimulus respon, kamu salah, motor kelasnya bersih. Nah itu berarti kita pakai stimulus respon.
edukasi dengan contohnya tadi. Ada munasbah masuk daripada kita entah dimarahin, nggak belajar, udah bersihin. Tapi belum tentu karena kesadaran dia. Ya. Nah kemudian di teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Misalnya nih, saya. Ini kaitannya ada di teorinya Stoa, filosofi teras ya. Hanya kita yang bisa mengontrol apa yang ada di dalam pikiran kita. Pikiran orang lain itu milik dia. Ketika kita berharap orang lain menilai sesuai dengan apa keinginan kita, itu nggak bisa. Karena kita nggak bisa mengontrol pikiran orang. Jadi di stimulus respon ada menghargai. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Contohnya tadi, ketika guru menyuruh dengan cara menghukum, ilusi kita berpikir saya bisa menguasai anak ini. Tapi di teori kontrol itu sebenarnya tidak bisa dilakukan. Ketika dia mau melakukan, itu karena takut, hukuman, merasa tidak nyaman, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu seringkali saya lakukan. Saya juga begitu. Ngancem nih, awas loh, kalau kamu nggak lakukan, awas loh. Itu terjadi. Dia lakukan, tapi bukan karena kesadaran. Motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian di stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Gimana caranya saya harus menguasai. Sementara di teori kontrol, win-win solution. Enak sama enak. Makanya kemarin ketika saya coba menyelesaikan masalah, jadi ceritain dengan orang tua yang berkonflik dengan anaknya, ya orang tua masih di posisi saya harus menang, anak harus ikut saya. Kemudian saya katakan, kalau seperti itu terus kapan titik temunya dapat? Mau nggak mau, ibu mundur selangkah. Anaknya maunya apa, dengerin dulu ceritanya apa, argumennya apa. Ketika sama-sama ngotot, tetap jadi adu banteng, ya kan? Mau nggak mau seperti itu, karena di teori kontrol yang dicari adalah menang-menang. Saya nyaman, dia juga nyaman. Nah selanjutnya, di budaya positif. Nih, lanjutin Bray. Dari budaya positif adalah Brian. perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang sifatnya berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kaitan dengan budaya positif untuk sekolah kita ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara menggali sebenarnya apa sih nilai-nilai kebajikan yang ingin kita kuatkan di sekolah kita. Itu berdasarkan dari kita, maunya kita, bukan mau ya, istilahnya nilai kebajikannya universal. Kemudian maunya anak, semua warga sekolah dilibatkan untuk menguatkan apa sih yang mau kita kembangkan, apa sih yang mau kita kuatkan di sekolah kita. Mungkin saja berbeda pemahaman ketika kita guru berpikir berkembang menjadi pribadi yang kritis. Ketika anak-anak kita kemudian menyuarakan pendapatnya, kalau kita tidak siap dengan perbedaan pendapat, akhirnya terjadi konflik. Sementara di teori kontrol, menang-menang, dengarkan dulu. Ketika anak-anak menyampaikan, ini kan berarti budaya positif yang ingin dikembangkan. Kita gali, apa sih keinginan dari budaya, dari nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita angkat. Ini bisa kita lakukan mungkin di awal tahun untuk kemudian itu jadi pegangan untuk sekolah ini, untuk sekolah kita. Oke, selanjutnya kira-kira alurnya inti di dalamnya adalah budaya positif. Itu menjadi titik awal adalah teori motivasi. Kenapa ya seseorang melakukan A, B, C, D? Apakah motivasinya adalah keinginan dari dalam diri atau karena imbalan
ada ketakutan, reward and punishment tadi. Nah, itu teori motivasi. Teori motivasi ini nanti ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian keyakinan kelas. Untuk lingkup kelas itu bisa kita lakukan dengan cara kita mencari tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan anak-anak kita di dalam kelas kita. Setiap pelajaran, setiap guru mata pelajaran sebenarnya punya kewenangan untuk melakukan itu. Di pelajaran saya pengennya ABCD. Apakah anak-anak setuju? Jadi konflik-konflik yang tadinya mungkin kita diabaikan, tugas kita nggak dikerjakan itu akan minimal. Berbeda ketika kita berpikir hanya keyakinan global, misalnya kelas tidak boleh berisik, tapi ternyata di pelajaran kita memang mengajak anak-anak untuk menyampaikan pendapat. Nah itu bagaimana? Itu kan bertentangan kan? Nah kita bikin untuk kewenangan kelas kita saat jam pelajaran kita bisa ngapain ya untuk anak-anak itu. Oke. Kemudian berangkat juga dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol ini juga ada 5. Kita tuh sebenarnya ada di posisi yang mana ya sebagai guru? Penghukumkah? Atau yang paling tinggi adalah manajer. Kemudian ini penerapan segitiga restitusi. Tidak menghukum, tapi mengajak anak itu memahami kenapa ya saya harus memperbaiki perilaku saya. Kesadarannya diajak dari dalam diri sendiri. Kemudian yang terakhir disiplin positif, bahwa disiplin positif itu muncul ketika semuanya tidak dilakukan karena hukuman, bukan karena ketakutan, tapi karena kesadaran dalam diri. Kemudian timbul akhirnya menjadi budaya sekolah, budaya positif seperti itu. Oke, Ibu Bapak paham? Ada pertanyaan? Paham? Terima kasih. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa ya perbedaannya? Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum sampai pada disiplin positif, kita cari tahu dulu nih nilai kebajikan yang ingin kita angkat itu apa. Mungkin saja akhirnya anak-anak kita itu tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, karena itu tidak menjadi nilai kebajikan dia. Nilai kebajikan anak yang diasuh dari rumah dengan cara mungkin kita nggak tahu ya, mungkin polanya adalah A, sementara di sini kita mengajarkan polanya B. Mau nggak mau kan dia harus menyesuaikan dulu. Kemudian yang terjadi adalah beberapa konflik misalnya. Kok anak ini nggak nurut sih? Ya mungkin di rumah karena dibiasakan untuk kritis. Kok ngelawan terus sih? Karena nilai kebajikannya mungkin yang ditanamkan adalah nilai kritis, berani berpendapat dan lain sebagainya. Nah disinilah kita ajarin untuk lebih smooth, lebih santun seperti itu. Oke? Nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran dan lain-lain. Nilai kebajikan ini biasanya muncul di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Kalau di Indonesia itu seperti itu. Sementara ada beberapa lembaga yang punya nilai kebajikan tersendiri. Intinya sih sama. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol tadi. 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Selanjutnya dikuatkan oleh Diana Gossen tahun 1998 yang mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi berawal dari bagaimana kita punya meyakini nilai-nilai kebajikan yang kita angkat. Misalnya yang kita ingin angkat adalah sikap jujur. Nah, kemanapun kita pergi itu kita bawa. Bukan kemudian kita ketika
ke mall kemudian kita nggak jujur kan, pasti itu akan menetap dalam diri kita. Nah, motivasinya adalah motivasi intrinsik yang terbaru, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau di Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, seperti itu, ya, 6 dimensi tersebut. Beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Ini tadi penjelasannya. Motivasi itu eksternal dan internal. Eksternal itu biasanya dilakukan, kemudian ilusi kita ngerasa oh anak itu nurut sama kita. Karena apa? Dia menghindari ketidaknyamanan, takut dihukum, bukan karena kesadaran dari dalam dirinya. Kemudian untuk mendapatkan bawa ke sana imbalan, masalah. biasanya gitu kan, kita misalnya takut nih terlambat, bukan karena kita menyadari bahwa kalau saya datang terlambat akan merugikan saya. Merugikannya dalam artian apa? Aduh, saya kan akan ngos-ngosan, kemudian kalau ternyata saya harus jam pertama, saya harus mempersiapkan. Nah, itu berarti motivasi dari dalam diri untuk berusaha tidak terlambat. Tapi kalau hanya takut, misalnya ini kita berbicara kita nih ya, takut TKD-nya dipotong, akhirnya motivasinya adalah motivasi eksternal. Ketakutannya adalah ketakutan menghindari ketidaknyamanan tersebut. Seperti itu. Nah, sementara motivasi intrinsik adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika disiplinnya adalah disiplin waktu, dimanapun kita berada, itu menjadi nilai kita. Mau kita pindah ke negara yang sangat ketat atau sangat longgar, saya memang sudah menghargai waktu, saya disiplin dengan waktu, itu akan kita bawa terus. Dan motivasinya ada dari dalam diri. Kemudian teori motivasi perilaku manusia disampaikan oleh Alfred Kohn. Penghargaan dan hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Contohnya gini, ketika ada reward and punishment, itu sebenarnya menurut Alfred Kohn ini, itu adalah sebenarnya dia melakukan itu karena takut dihukum, kemudian menghancurkan keinginan dia untuk belajar. Padahal ketika dia melakukan kesalahan, sebenarnya dia lagi belajar. Nyaman nggak ya saya? Nah, di teori stimulus respon itu dihindari untuk belajar. Yang jelas kamu ikuti stimulusnya begini, harapannya seperti ini. Kalau enggak ya kamu akan menerima hukuman, menerima punishment. Nah, di teori motor itu tidak. Ketika melakukan kesalahan itu bagian dari proses belajar, untuk kemudian timbul dari dalam diri untuk mengatakan, oh ya, saya nggak mungkin melakukan ini terus. Kalau di kita mungkin bahasanya pemaknaan, ya, mengambil hikmah ya, mengambil hikmah kalau di dalam diri yang namanya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kadang-kadang tertekan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Merusak hubungannya contohnya gini. Ketika seseorang anak kita mendapat penghargaan, kita bangga. Tapi bagaimana dengan teman kita? Belum tentu kan? Apaan sih? Nah, hal-hal seperti itu di teori stimulus respon itu dianggap diabaikan, bahwa ada yang namanya perasaan-perasaan itu diabaikan. Sementara di teori kontrol, ketika ada penilaian dari orang yang mungkin tidak nyaman, itu dimaknai. Kenapa ya? Kalau diperlakukan seperti itu enak nggak ya? Walaupun itu bentuknya penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Karena standarnya itu dia hanya mencapai itu. Jadi seakan-akan seperti mematikan imajinasi dia untuk berkembang lagi. Kemudian teori motivasi perilaku manusia dalam memberi apresiasi pengakuan diharapkan memperhatikan
memperhatikan beberapa hal. Memberi pengakuan secara khusus. Ketika kita memberi penghargaan, mungkin sebaiknya tidak dilakukan di depan orang banyak. Tapi katakan perilakunya apa yang kita setujui. Misalnya, saya contohnya sini. Saya suka kamu hari ini pakaiannya rapi sekali, mengikuti aturan, dan kamu ternyata bisa mengikuti aturan yang ada di sekolah kita. Langsung tunjukkan perilakunya apa dan apa yang kita hargai dari perilaku tersebut. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi, secara khusus tadi, beri pengakuan pada semua murid secara bergantian, misalnya di dalam kelas. Hari ini kelas ini keren dan saya suka. Jadi semua merasa saya ada dalam bagian kelas ini, bukan hanya orang-orang tertentu. Karena ternyata ketika hanya orang-orang tertentu, dampaknya adalah pada anak-anak yang kita labelin dengan hal-hal negatif itu nggak nyaman. Saya kemarin ketika saya ini sedikit berbagi cerita pengalaman ketika saya membersamai seorang psikolog untuk jadi moderator, dia cerita kenapa ada terjadi bullying. Justru ternyata yang disampaikan hasil penelitian surveinya para psikolog itu, bullying itu terjadi nggak selalu harus dalam bentuk kekerasan, nggak selalu dalam bentuk ketidaknyamanan lisan. Seorang anak yang kita beri reward itu ternyata dibully sama teman-temannya karena ya udah disayang tuh ya sama guru, lu keren ya lalu anak sayangan guru. Ternyata itu tidak membuat nyaman si anak-anak kita yang dapat pengakuan dari kita. Mau nggak mau makanya kita beri semua, kita beri reward semua. Apabila harus perseorangan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Apabila di dalam perjalanannya beberapa anak ini mulai enggak, kita ingatin lagi, tapi tetap secara khusus. Kemudian fokus pada prosesnya. Oh ternyata kamu bisa ya datang tepat waktu. Berarti ada dong tipsnya apa? Nanti dia akan bercerita. Ya bu, saya tidurnya nggak terlalu larut malam, ternyata saya bisa bangunnya lebih pagi. Nah hargai prosesnya. Itu kan dia akhirnya, oh saya menghargai diri saya. Oke. Ini contohnya nih. Nilai kebajikan apa yang menjadi keyakinan dari kita? Kita dengan kata-kata pembukanya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Fokusnya adalah nilai kebajikannya adalah empati. Itu yang kita sampaikan. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang mau kita angkat adalah, oh ternyata anak kita ini peduli ya. Bukan secara global, oh kamu cantik banget hari ini. Itu masih, Sukumi masih luas, oh kamu keren ya hari ini. Apa? Fokus perilakunya apa? Nilai kebajikan apa yang ingin diangkat? Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Kelihatannya sepele, tapi ketika kita fokus pada hal yang menjadi perilaku dia akan ingat kontrol ini saya dihargai. Sementara kalau kita mungkin memuji, memberi penghargaan, rewardnya dalam bentuk hebat, kamu hebatnya apa? Hebat itu tidak terukur kan? Dia juga nggak tahu yang mana bu yang hebat. Tapi kalau langsung, nah pintar nih, kamu sudah mau ngerjain kertas, dibuangnya kemana? Di tempat sampah. Oke, itu lebih keren lagi. Dia tahu apa yang menjadi fokus dia harus lakukan itu besok lagi. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Semakin kan dulu sebentar. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Kalau dulu zaman kuliah saya belajarnya punyanya Abraham Maslow. Kemudian saya kupas di dalam bukunya yang tebel banget gitu. Tapi sekarang aja belum selesai saya kupasnya. Nah, kemudian di guru penggerak, di modul guru penggerak yang diangkat adalah teorinya William Glasser. Pada dasarnya hampir mirip. Cuma
kalau Abraham Maslow pakai teori, pakai piramida, kalau ini seperti ini. Kebutuhannya pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima, kemudian pengakuan atas kemampuan, kemudian yang keempat adalah kebebasan untuk memilih, yang kelima adalah kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini mau nggak mau kita harus pahami, karena kadangkala kita bukan hanya anak, kita melakukan A, B, C, D itu karena kebutuhan ini tidak terpenuhi. Misalnya nih, saya ambil contoh anaknya, siswa, saya perhatian dulu sih, karena kebutuhan dasar kasih sayangnya belum terpenuhi. Makanya ini saya perhatian. Ketika ini sudah terpenuhi, dia nggak akan lakukan itu lagi. Tapi kalau nggak terpenuhi, misalnya di rumah dia tidak mendapatkan kebutuhan, tidak mendapatkan itu, tidak tercukupi, dia cari orang-orang yang kira-kira bisa memenuhinya. Walaupun dari kacamata kita memenuhinya itu dengan cara kamu harus bikin masalah dulu sih, ya itulah caranya dia. Kalau dia udah paham, mungkin tidak jadi masalah bagi kita, karena udah terpenuhi. Tapi berhubung nggak terpenuhi, makanya dia cari masalah yang itu lagi, kamu melakukan itu lagi, karena belum terpenuhi. Kemudian pengakuan atas kemampuan. Seringkali kita mengakui hanya hal-hal yang sifatnya prestasi besar misalnya, sementara hal-hal yang kecil sepele itu kita nggak melihat. Ternyata itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Bukan cuma anak, semua orang butuh diakui kemampuannya. Ada yang bisa mengungkapkan, ada yang diam aja, tapi keinginan dia adalah diakui bahwa dia punya kemampuan tersebut. Kemudian kebebasan untuk memilih. Ini mungkin saya ambil contohnya gini nih. Kalau kita lagi pergi dengan keluarga, kebebasan untuk memilih itu dalam artian gini. Makan, siapa mau makan apa, siapa mau makan apa. Misalnya satu mau makannya sate, satu mau makannya sop. Oke, berarti kita cari rumah makan sop kambing, di situ ada sate, ada sop. Jadi dua-duanya terpenuhi. Sementara kalau satu tidak, hanya satu yang dibolehkan memilih, yang satu lagi nanti akan ngerasa nggak disayang. Kok keinginannya kayak keinginan abang aja sih yang diboleh, yang disetujui, sementara kok saya. Kelihatannya sepele, tapi itu berdampak. Karena apa? Kita mengajarkan anak-anak jet. Anak-anak jet itu luar biasa. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Salah satu kesenangan yang menjadi kebutuhan kita manusia adalah saat ini kita pengguna teknologi. Ketika itu kita lepaskan dari diri kita cari apa? Ya. Bangun tidur aja dicari HP, bukan dulu kan? Nah itu bagian dari kesenangan kita. Hanya kita sebagai orang dewasa kita bisa kontrol. Itu tidak terjadi dengan anak-anak. Makanya yang sering kita lihat adalah ini anak mabar dulu, main game dulu, HP dulu. Ya apa? Karena itu adalah kebutuhan dia. Dia senang di situ. Bagi anak-anak, dunia itu ada di dalam genggaman dia. Dia bisa berkelana kemana-mana. Itu bagian dari pemenuhan kebutuhannya. Bukan kemudian saya termasuk yang setuju banget dengan anak-anak main HP dulu. Ya enggak juga. Mungkin akan lebih bijak ketika kita paham bahwa itu ternyata kebutuhannya. Tapi bagaimana kita kemudian mengalihkan kesenangannya akan HP, kita alihkan dalam bentuk kegiatan yang berbeda. Pengetahuannya tentang dunia yang luas tidak harus dia lakukan cari dengan cara instan, tapi bisa dia lakukan dengan cara yang lebih bermakna. Seperti itu. 5 kebutuhan dasar, ada yang mau ditanyakan untuk Bapak semua? Nah, ini posisi kontrol guru.
lagi, kita masih di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman. Sementara posisi 4 dan posisi 5 ini adalah posisi ideal menurut teori kontrol. Karena si individu murid yang saat ini jadi murid kita, dia yang kontrol dirinya mau apa, kita hanya sebagai manajer. Jadi kamu maunya apa? Nanti kita akan lakukan dalam bentuk segitiga restitusi. Kamu maunya apa? Semua digali berdasarkan tanggung jawab dia untuk melakukan aktivitas tersebut, bukan karena takut sama kita. Gitu. Posisi ideal adalah manajer, tapi ini saya juga belum bisa jadi manajer. Kalau mereka banget itu kayaknya baik banget kan, tiba-tiba bersayap gitu, jadi malaikat gitu, padahal pengen marah gitu. Tetap aja pengen marah. Oke, posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, marah itu juga kan macam-macam. Nggak harus dalam bentuk intonasi tinggi dulu, desibelnya tinggi tidak. Dengan bahasa yang pelan aja kadang-kadang itu sebenarnya bisa membuat anak merasa sakit hati deh gue. Nah, nggak selalu yang teriak-teriak itu lagi marah. Mungkin saja sebenarnya memang logatnya harus tinggi, seakan-akan marah padahal enggak. Nah, anak-anak kita kan harus diajarin hal-hal seperti itu, keberagaman. Ya. Ketika ngomong sama dari Sunda mungkin halus banget. Begitu dia ketemu dengan orang dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, kan kaget kan? Gua kan jarang ini ya, jarang marah ya. Nah, sementara beberapa kan ngomongnya harus teriak-teriak. Nah, untuk anak-anak kita yang tidak diajarin tentang keberagaman, dia kan kaget, dia merasa akan kok aku dimarahin terus sih, padahal nggak seperti itu. Nah, itu yang harus kita ajarkan. Kemudian, nah ini adalah 5 posisi kontrol ketika sebagai penghukum, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, pasti nggak kelihatan. Kemudian ketika sebagai pembuat, kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ketika sebagai teman, ketika sebagai pemantau, dan ketika sebagai manajer. Identitasnya adalah ketika sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kita hanya mengajarkan anak itu untuk menghindari hukuman. Identitasnya, kontrolnya masih dari luar. Motivasinya ekstrinsik. Dia mau melakukan A karena takut dihukum, bukan karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Kemudian, kalau kita sudah belajar nih pada posisi teman dan pemantau, kontrolnya itu dari luar, tapi mengharapkan imbalan ketergantungan. Misalnya nih, kita jadi teman. Jadi kamu maunya enaknya ngapain? Atau sebagai pemantau, kalau kamu lihat yang kamu lakukan itu kira-kira berdampak apa? Dia memantau dirinya sendiri, dia kontrol dirinya sendiri. Nah, identitasnya tinggal keberhasilannya dianggap sukses, tapi masih kontrolnya dari luar. Tapi tidak untuk menghindari hukuman, tapi karena keinginan untuk berubah. Nah, sampai pada posisi manajer, posisi kontrol manajer, identitasnya adalah identitas berhasil. Karena kontrolnya dari dalam diri si individu tersebut. Dia mengajukan pertanyaan, maunya apa, kemudian yang ingin memperbaiki dirinya dari anak tersebut, dari individu tersebut, anak-anaknya, dari individu tersebut. Ya, saya akan melakukan ABCD karena saya tahu saya bisa mencapainya, saya bisa melakukannya, bukan karena takut diri. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas, ini beberapa saya sudah lihat. Kemudian guru berjalan tentunya keyakinan kelas adalah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Cara pembuatan keyakinan kelas, saya yakin kita sudah memahaminya. Kemudian ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi, itu tidak dalam rangka menghukum anak tersebut, tapi dalam rangka mengingatkan dia apa sih yang sudah kamu lakukan. Kemudian validasi tindakannya. Menurut kamu, kalau kamu melakukan ini berdampak apa pada diri kamu sendiri? Kemudian
pada ini maksudnya ini. Menanyakan keyakinan mana yang kamu lakukan, yang kamu tidak ikuti dari yang kamu lakukan tersebut. Dampaknya kira-kira apa? Nah, kalau di motivasi eksternal, kan kita langsung memberi hukuman. Tapi kalau dengan cara berdiskusi, lama tadi katanya Dinas, lama memang. Karena mendidik itu tidak mendadak. Mendidik itu berproses. Kalau mendidik kamu melakukan A, tidak hanya berdampak pada diri kamu sendiri, berarti kamu sudah tidak sepakat dengan keyakinan yang sudah kita susun bersama. Apa dampaknya bagi kamu sebagai individu yang ada dalam lingkungan sosial? Oke? Ada pertanyaan? Semoga paham ya. Oke, nah ini tahapan-tahapan seperti ini. Guru berkata kalau bersama itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, benar-benar seperti ini kira-kira. Kemudian itu pada tahapan menstabilkan identitas. Kemudian pada tahapan validasi kebutuhan, gurunya berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa sebabnya? Pasti dia punya argumen. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selalu ditanyakan. Apa hal yang penting bagi kamu? Ini berarti sedang menggali nilai-nilai kebajikan dari si pembuat kesalahan itu. Apa sih sebenarnya yang menurut kamu harusnya tidak boleh lakukan itu? Siapa tahu ternyata dia belum yakin bahwa itu nilai kebajikan yang harus dia sepakati. Sementara kita udah bilang, dia anak salah. Ternyata dia nggak tahu bahwa itu nilai kebajikan universal yang di setiap tempat dia harus lakukan itu misalnya. Nah berarti kan tidak ada kesepahaman. Dia melakukan itu karena takut. Tidak berdasarkan keyakinan dia, saya harus ikutin karena banyak hal yang akan merugikan. Itu validasi kebutuhannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu melakukan itu, apa dampaknya pada kesepakatan bersamanya? Kamu sendiri pengen jadi yang seperti apa ya? Ini kaitannya dengan nilai kebajikan dia akan menjadi nilai dia. Ketika kita punya nilai kebajikan, kejujuran, dimanapun kita berada kan kita pengennya selalu jujur kan? Nggak kemudian kita misalnya saya mencontoh tadi kita di mall, tiba-tiba kita nggak jujur, penjualan nggak ada diambil, enggak kan? Itu kan akhirnya kita bawa terus ke manapun kita berada. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kayak kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, alhamdulillah. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih.
menjadi dengan aktivitas aksi nyata saya, kita bisa melakukannya dalam bentuk kegiatan berbagi praktik baik ya. Karena kemarin tuh ketika saya menghadiri satu kegiatan di SMA 70, ada satu SMP pada saat di Jakarta Timur, SMP 1 Bandung, itu udah setiap hari Jumat mereka berbagi praktik baik. Ya dengan kecil-kecilan aja, tapi si misalnya guru IPA menceritakan, tapi saya di kelas melakukan ini loh. Nah ternyata kan kita dapat inspirasi. Oh iya, bisa ya. Karakter kelas itu seperti apa? Itu kan jadi data untuk kita. Oh iya, berarti untuk materi ini saya bisa lakukan di kelas ini. Yang karakternya hanya materi ini. Nah itu bagian dari berbagi praktik ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan, hilangkan dulu pemahaman bahwa berbagi praktik baik itu yang kita udah panjang. Saya nggak punya cerita apa-apa. Kita udah panjang banget sampai nyebutinnya tuh berjam-jam, nggak seperti itu. Jadi ketika kita berbagi dengan sesama, itu sebenarnya itu adalah bagian dari berbagi praktik baik. Kalau dalam bahasa agamanya pernah sampaikanlah walaupun satu ayat gitu. ayat. Nah, seperti itu. walau ayat. Itu lah seperti kita ya. Kata dulu ayat ya. Jadi apapun itu sampaikan itu untuk menjadi inspirasi bagi yang lain. Karena di sekarang ini kurikulum merdeka ya terutama yang kita angkat adalah kolaborasi. Saya akan lelah sendirian, kita bersama akan lelah sendirian apabila kita tidak bersama-sama. Nah, makanya sebenarnya kolaborasi itu kan bahasa lain dari gotong royong ya. Nah itu udah jadi bagian dari kita ketika kita gotong royong dengan 6 dimensi.